teman-teman, salah satu tujuan kalian ikut melalui online ini apa sih yang dipengenkan dari teman-teman semuanya itu apa sih? Yuk langsung komen yuk. Apa gitu yang dicari-cari? Kenapa kok harus ikut MLT 3 gitu? Pada hari Minggu gitu. Hari Minggu kan biasanya hari yang identik untuk liburan, untuk nongkrong-nongkrong sama teman. Tetapi teman-teman semuanya masih meluangkan waktu untuk menghadiri acara MLT yang ketiga ini apa sih tujuannya gitu? Pengen ketemu Mas Galang, Mas. Pengen ketemu Mas Galang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Menurut saya teman-teman, jadi moderator of ceremony melalui video, melalui via online ini berat gitu, beneran. Bayangin kan, kalau misalkan saya itu saya itu MC terus kemudian lucu, kalau misalkan offline kan enak gitu, audiensnya ketawa. Kalau misalkan Master of Ceremony online lucu gitu, kan nggak mungkin kan logo HP saya ketawa gitu, nggak mungkin kan, berat gitu jadi Master of Ceremony online. Maka dari itu ketika saya nanya teman-teman semuanya itu tolong ya, tolong saya minta tolong sekali dijawab ya, tolong biar saya semangat gitu MC-nya. Oke. Dan di sini ada yang dari jurusan apa aja nih? MBS hadir, Mas. MBS hadir, AKS hadir, alhamdulillah. IAT hadir, mantap. Dan saya dari jurusan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini ada yang dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Basit. Basit. Buat teman-teman yang belum tahu apa namanya Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu kurang memadai gitu fasilitasnya menurut saya itu. Kalau misalkan saya masuk di Fakultas Febi gitu enak gitu, bangunannya bagus ya kan, kamar mandinya luas. Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jangankan bangunannya luas, toiletnya luas gitu. Toiletnya itu kancingannya itu seret bro, beneran kancingannya seret. Bahkan kemarin sebelum corona itu saya dengar ada yang ngambil cuti 1 semester. Kekancing di toilet nggak bisa keluar. Masuk. Dan di sini saya Galang, saya itu apa namanya paling nggak terlalu suka itu kalau pembagian makalah satu kelompok sama cewek gitu. Tetapi ini cuman teman saya ya, saya nggak menggeneralisir untuk semua perempuan. Karena teman saya itu ribet gitu teman-teman. Bahkan kita itu hampir berantem cuma gara-gara warna cover makalah. Teman saya nanya kan kepada saya, Lang, menurut kamu cover makalahnya bagus warna merah apa biru gitu kan? Teman saya jawab, bagus warna merah deh Lang, kayaknya. Saya jawab kan, kayaknya malah bagus warna hijau. Masa sih Lang? Tapi menurutku bagus warna merah deh Lang. Dan akhirnya saya memberi kebebasan kepada teman saya untuk memilih warna merah dan hijau. Akhirnya teman saya memilih warna apa? Biru teman-teman. Teman saya ini memang seperti anggota DPR, berlagak nanya aspirasi padahal punya agenda sendiri. Masuk.
Dan di sini ada yang pernah pesan minum di Starbucks apa belum? Dan di sini ada yang pernah pesan minum di Starbucks? Silahkan komen. Belum, Kak. Oh, ada yang Nggak pernah. pesan. Ada yang pernah. Oh, ada yang belum. Dan buat yang belum pernah tahu yang pesan diminum di Starbucks, itu SOP-nya kalau misalkan kita pesan minum di Starbucks, itu kita harus pesan minum duluan kan, terus kemudian bayar di kasir, nanti kita dipanggil sama pelayannya, kita pesan minum apa gitu. Lah, waktu saya pesan minum, itu ada yang pesan atas nama rakyat gitu. Dipanggil kan sama pelayannya, atas nama rakyat gitu kan. Semuanya angkat tangan loh. Saya gitu. Memang sekarang banyak orang yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadinya. Asik. Masya Allah. Dan itu tadi sedikit bercanda teman-teman. Untuk MLT 3 kali ini temanya itu adalah peran generasi muda pembangun bangsa, peran generasi pemuda pembangun bangsa. Lah, apa namanya, peran pemuda itu memang sangat dibutuhkan sekali untuk kemajuan sebuah bangsa gitu. Karena ketika kita bicara soal pemuda itu pasti identik dengan apa? Cerdas, terus kemudian kuat, terus apa lagi teman-teman selain cerdas dan kuat? Nah, betul. Dan bahkan Konstantinopel itu juga salah satunya penakluknya itu adalah salah satu pemuda yang berumur 21 tahun. Benar. 21 tahun. Dan maka dari itu kita sebagai pemuda itu harus produktif agar masa depan kita itu menjadi yang lebih baik lagi. Karena harapan kemajuan sebuah bangsa itu salah satunya itu adalah berada di tangan pemuda gitu. Maka dari itu MLT 3 pada siang hari ini temanya adalah peran pemuda. Nanti akan dibahas gimana sih peran pemuda di era milenial ini, dan pemuda itu harus bagaimana sih, nanti akan dikumpas tuntas. Dan sebelum saya panggilkan pembicara, saya akan teman-teman. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara yang kedua yaitu adalah tilawah. Untuk tilawah pada hari ini akan dibacakan oleh Mas Syafi'i. Untuk waktu dan tempat kepada Mas Syafi'i saya persilahkan.
Belum ada suaranya, Kak. Nggak kedengeran, Kak. Nggak kedengeran. Cek, cek. Masuk, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim khafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul ngadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Syafi'i, semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini dapat menambah keberkahan pada acara siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk susunan acara selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Alhamdulillah telah selesai dinyanyikannya lagu Indonesia Raya dalam hati ya tadi. Dan untuk acara selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu Mars Mahasiswa. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Alhamdulillah telah selesai diputarkannya Mars Mahasiswa. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu himne kami. Puji syukur ya Allah Maha Kuasa, limpah karunia Indonesia pusaka. Kami berhimpun bersatu jua menjaga cita-cita Indonesia merdeka. Indonesia Indonesia
Alhamdulillah telah selesai dinyanyikannya lagu himne kami. Sebelum kita panggilkan pembicara, saya akan memanggilkan moderator pada siang hari ini. Untuk CV moderator pada siang hari ini, nama adalah Syuhada Wahyu Utomo, tanggal lahir itu Sragen 28 Juli, dan terus untuk kemudian Instagramnya itu adalah Syuhada Wahyu Utomo. Untuk moto hidupnya itu adalah bermanfaat untuk orang lain, semangat dalam meniti setiap proses yang ada. Untuk riwayat organisasi moderator pada siang hari ini, yang pertama adalah kami Al-Aqsa IAIN Surakarta, yaitu staf kaderisasi tahun 2018-2021. Yang kedua adalah HMD Manajemen Dakwah, Divisi Dakwah Budaya tahun 2018-2019. Untuk pengalaman narasumbernya itu pernah menjadi MC di training organisasi DIMAP 2021. Terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini, di siang hari ini kita masih dapat bertemu, masih dapat bersua dalam kesempatan yang sangat berbahagia dalam Muslim Leadership Training kami IAIN Surakarta dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat bertangkikan salam jangan lupa kita curahkan kepada junjungan kita, sang motivator hidup kita ya, Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti.
Teman-temanku semuanya yang sangat berbahagia, para peserta MLT Part 3 ya, kami EIN Surakarta. Di kesempatan kali ini, di siang hari ini, kita akan bertemu dan juga akan belajar terkait bagaimana sih peran generasi muda dalam pembangunan bangsa ini, gitu. Yang mana nantinya kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda yang mana layaknya sebagai seorang mahasiswa, sebagai agen of change, agen perubahan, tentunya perlu kiranya kita mengetahui terkait kriteria dan juga kiat-kiat kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda itu untuk membangun negeri kita tercinta, negeri kita yaitu bangsa Indonesia ini. Gitu. Yang mana tentunya di sini adalah teman-teman pilihan yang mana tentunya berkesempatan untuk nantinya belajar bersama dengan bicara kita yang sangat spesial di hari ini, gitu. Dan yang pertama untuk melonggarkan dan juga meluangkan untuk menghadiri dan juga berpartisipasi di MLT kali ini, gitu. Semoga nanti MLT pada kesempatan kali ini mendapatkan berbuah kebermanfaatan tentunya untuk diri kita dan juga untuk masyarakat sekitar, gitu. Karena pembicara sudah membersamai kita di layar ini, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau ya. Beliau adalah Fakih Adin Al-Haq, SEI, domisili Tangerang Selatan, organisasi Sekjen UKMKI Unair Surabaya, Ketua Bidang KP dan Humas Kami Surabaya, Ketua Bidang BPKPD Kami Solo, Ketua Bidang BPKPW Kami Jawa Tengah, Ketua Departemen Jaringan Profesi dan Hubungan Alumni PP Kami, pekerjaan, Direktur dan Konsultan Cahaya Masyarakat Institut Yogyakarta tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, PNS, analisis di Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2018 sampai sekarang. Selain beliau seorang organisatoris dan juga motivator, beliau juga seorang penulis, teman-teman semua, yang mana buku beliau adalah Gerakan Politik Ekstraparlementer, yang mana terbit di tahun 2016. Langsung saja kepada pembicara kita yang sangat spesial yang akan membersamai kita di MLT Part 3 ini, kepada Ustadz Fakih Adin Al-Haq, SEI. Waktu dan layar kami silahkan. Jazakallah khair pada syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'alafa baina qulubina wa asbahna bil immati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jihadan billahi haqqa jihadih wa ala ali baitihil adhar wa ashabihil abrar alladzina amanu bihi wa saddaqa bihi wa sara ala nahjihi wa ila man taba bi sunnati ila yaumil qiyamah. Wahayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa bi tahiyatil islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini saya juga baru saja selesai acara ngunduh mantu adik yang nomor 3. Awalnya teman-teman panitia 2 minggu yang lalu minta saya untuk mengisi jam 9 pagi. Tapi karena jam 9 pagi masih ada giat acaranya, dan saya berusaha komitmen. Dulu ketika saya jadi ketua PPK pengurus daerah Solo Raya, nggak suka ya sama senior yang kalau sudah sibuk, sudah punya pekerjaan, sudah punya tempat yang spesial, tapi kemudian sulit sekali untuk menyisihkan waktu dan kesempatannya untuk adik-adiknya. Saya bilang hari
ini tanggal 28 saya insya Allah bisa isi teman-teman, cuman saya minta geser waktunya ya, karena hari ini saya ada acara ngunduh mantunya Bapak Ibu untuk adik saya yang nomor 3. Nah, teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah mengenai, kalau teman-teman panitia kan ngasih temanya adalah tentang peran generasi muda pembangun bangsa. Boleh kita bicara nanti buat tentang bangsa, cuman kita di awal pembicaraan ini berbicara dulu tentang diri kita. Gitu. Siapa kita? Gitu. The origin of ourselves itu maksudnya adalah siapa atau bagaimana sih asal mula kita gitu. Asal mula manusia ya, itu berarti kita berbicara mengenai konsep diri kita dan tujuan kehidupan kita. Ya. Dan kita tidak bisa berbicara mengenai konsep diri kita ya, dan tujuan kehidupan kita tanpa berbicara mengenai tujuan hidup kita. Jadi konsep kita ini kalau kita bicara pasti kita bicarakan mengenai tujuan hidup kita. Untuk apa tujuan hidup kita? Kan itu pertanyaannya. Ya. Sehingga ketika kita sudah mengetahui jawaban untuk apa hidup kita, maka ketika kita berbicara mengenai desain dari hidup kita, enak bicaranya. Kita ini mau kemana sih? Kan gitu. Kalau kita mau ke Karanganyar, sudah jelas tujuannya, ya, maka enak sekali. Kita tinggal milih mau naik apa. Kan seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang tujuan teman-teman itu apa? Kita bicara mengenai konsep diri, itu kan bicara harus ketemu dulu tujuannya. Saya ingin memberikan sebuah referensi, yaitu kutipannya Sayyid Qutb tentang kehidupan ini. Gimana kutipan beliau? Kutipan beliau adalah orang yang mati itu pasti pergi menuju Tuhannya. Setiap orang yang mati itu pasti pergi menuju Tuhannya, ya kan? Berbahagialah orang yang sejak masih dalam hidupnya sudah menuju Tuhannya. Sehingga ketika kita berbicara mengenai tujuan hidup kita itu menuju kepada Allah, ya kan? Maka desain hidup kita ini seharusnya didesain agar bagaimana paling enak, paling nyaman untuk menuju kepada Allah. Sehingga kita nggak mampir kemana-mana. Kita ini semua sudah tahu tujuan hidup kita itu kepada Allah. Nah, tapi kita ini sering sekali nggak jelas. Sudah tahu kita itu mau ke Karanganyar. Gitu loh. Tapi kok kita tuh sama seperti dalam kehidupan ini kan. Sudah tahu tujuannya menuju Allah. Tapi sukanya mampir-mampir dulu. Nggak jelas. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita belum sadar tujuan hidup kita itu kemana. Sehingga sampai sekarang kita nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti mengapa teman-teman kuliah? Mengapa teman-teman
belajar. Untuk tujuan apa? Kenapa teman-teman kuliah? Kenapa teman-teman belajar? Kenapa teman-teman itu kemarin 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, kemudian sekarang kuliah? Pertanyaan-pertanyaan itu sulit dijawab untuk orang-orang yang lupa tentang tujuan hidup, gitu loh. Nah, sehingga langkah pertama sebelum kita berbicara mengenai kebangsaan, kita berbicara mengenai diri kita terlebih dahulu. Nah, saya akan memulai pembicaraan ini tentang sebuah penelitian, sebuah tulisan, sebuah artikel, esai, atau sebuah buku yang ditulis oleh Muchtar Lubis. Muchtar Lubis itu seorang sastrawan besar di Indonesia yang berasal dari Sumatera. Itu apa, teman-teman? Hipokrit itu apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, pengecut, kemudian tidak mau bertanggung jawab, ya, melakukan sesuatu tidak mau bertanggung jawab atau tidak suka dengan tanggung jawab, makanya suka melempar tanggung jawab. Feodal, tahu feodal kan? Feodal ini sing dadi bupati itu saya, yang saya tunjuk jadi kepala dinas itu ya saudara saya sendiri, yang saya tunjuk jadi pejabat ya ipar saya sendiri, yang saya tunjuk jadi feodal itu kan istilah zaman kerajaan ya, bahwa kekuasaan itu ada di satu orang dan yang mendapatkan buah-buah kekuasaan kecil lainnya itu orang-orang di sekitar yang dekat. Kemudian Muchtar Lubis melanjutkan, orang Indonesia itu juga suka mistis, ya. Benar. Orang Indonesia itu berwatak lemah, tapi ada satu bagusnya, orang Indonesia itu artistik. Ini ditulis oleh beliau pada tahun 1977. Ini pirang tahun kepungkur, Mas, Mbak. Apa 23 tambah 21, 44 tahun yang lalu. 44 tahun yang itu orang Indonesia ditulis sebagai orang yang hipokrit, nggak mau bertanggung jawab, feodal, suka mistis, berwatak lemah, artistik. Sekarang gimana? Ada yang berubah nggak? Nggak ada, yang keren, orang Indonesia itu konsisten sekali gitu. Ya. Bentar. Yang kedua, ditulis oleh ini Prof. Kuncharaningrat, Profesor Kuncharaningrat itu adalah guru Universitas Indonesia. Tahun 1974 mengatakan dalam bukunya kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan. Kayak gimana sih orang Indonesia itu ya, menjadi hanya karena menurut teman-teman tugas itu tidak akan menambah nilai banyak, maka teman-teman mengerjakannya dengan meremehkan kualitas. Ya sudahlah, copy paste saja. Budaya copy paste ini kan hadir dari watak meremehkan kualitas. Yang penting ono wae, yang penting ono kan gitu. Kemudian yang kedua apa? Menyukai jalan pintas. Iya ora. Sopo sing ngrasa nang Indonesia. Semua orang Indonesia suka yang namanya jalan pintas. Ya, maksudnya bukan masuk gang terus dari kemasan iso tembus kampus ya, bukan gitu. Ya, tapi dari menyukai jalan pintas itu adalah nggak suka yang namanya bersusah payah, meniti karir dari bawah, jatuh bangun. Pengennya ya sekali jalan sukses. Lewat mana? Lewat pintu belakang, lewat jalan-jalan
pintas yang disebut sebagai sogokan, sebagai kolusi, sebagai nepotisme. Aku pengen gitu, pengen pengen antri cepat ketika bikin SIM. Kalau ngikutin sesuai prosedur, namanya jalan panjang. Kalau ada yang nawarin, Mas, di saya saja bayar 500.000, cepet langsung jadi, langsung tak ke. Itu namanya jalan pintas. Suka nggak? Suka nggak teman-teman? Suka. Berarti kita orang Indonesia. Gitu kan. Ini ditulis tahun 74 tuh teman-teman. Ini teman-teman cari bukunya masih ada, Prof. Goncaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Cari di Shopee, di Tokped, atau di apa itu? Shopee, Tokped, Bukalapak, wes bangga toh. Tidak, kemudian yang selanjutnya tidak percaya diri. Orang Indonesia itu tidak percaya diri. Kemudian kata Prof. Kun lagi, orang Indonesia itu tidak disiplin. Dan yang selanjutnya, orang Indonesia suka mengabaikan tanggung jawab. Nah, by culture, sebagai sebuah budaya, orang Indonesia itu kita saya bicara juga tentang diri saya bukan bicara tentang orang Indonesia teman-teman, atau kita bicara tentang kita, diri kita sendiri. Kita kan mencoba mengenal diri kita sendiri. By culture, orang Indonesia itu tidak kuat. Itu sebabnya mengalir saja, dangkal, ya. Kita ini hidup seperti ini santai, wong Jawa ya santai, itu bukan karena dalam, tapi karena kita itu dangkal. Makanya kita kemudian mengenal idiom mangan ramangan, yang penting kumpul. Itu kan apa ya, ungkapan seperti ini kan menunjukkan karakter itu. Nah, kemudian ungkapan lain, alon-alon waton kelakon. Ya nek iso cepet ngowo alon-alon kan gitu ya. Itu kebudayaan yang sumbernya bukan karakter yang berdasarkan keislaman yang mantap. Jadi kita seakan tidak perlu keyakinan, atau sumber keyakinan kita itu dangkal dan suka dengan kedangkalan. Makanya mereka bilang, ya banyak orang bilang bangsa kita itu bukan bangsa yang ekstrim. Padahal ekstremitas itu banyak sekali. Kita melihat hari ini polaritas, banyak konflik antar agama. Nah, konfliknya itu bukan karena sesuatu yang dalam, ya, tapi karena kedangkalan pemahaman mengenai keagamaan, mengenai kebangsaan, ya, mengenai kenegaraan. Kalau orang yang dalam pikirannya, orang yang paham mengenai hal-hal tersebut, jalannya itu bukan konflik, pasti dialog. Nah, orang itu konflik, orang berantem itu karena apa? Ya, karena pemahamannya itu dangkal. Itu jika kita melihat sebagai gambar besar kita sebagai bangsa, bahwa kita ini sebagai bangsa dimulai dari kita itu harus memiliki karakter. What next gitu ya? Ayo kita move on. Move on-nya gimana gitu? Slideshow ini. Gitu. Kita sebagai orang Islam gitu kan, sebagai manusia Indonesia baru, kita ini kan natif demokrasi. Teman-teman itu lahir ketika Indonesia itu memiliki ruh demokrasi yang kuat, suasana keislaman yang baik dan mengakar di masyarakat. Maka kita harus kembali mendalami ya, arkanus syahadah, rukun-rukun syahadat kita, akidah kita ini harus dikuatkan, karena akidahlah yang menyebabkan seseorang berkarakter, karena akidahlah seseorang memiliki pondasi dalam setiap gerak kehidupannya, karena akidahlah tadi yang kita bahas di awal, kita terus-menerus konsisten ketika kita ini berada dalam kehidupan yang tujuannya adalah Allah, kan gitu. Jadi
Akidah lah yang menyebabkan seseorang berkarakter. Orang harus mendalami sesuatu dan memahaminya dengan dalam. Nggak boleh memahami sesuatu itu dangkal. Ya. Urusan agama kita, urusan mata kuliah teman-teman, urusan itu belajar orang yang bisa menjawab setiap pertanyaan yang muncul tentang permasalahan yang berada di program studi teman-teman. Dilarang dangkal, harus tahu ini itu apa, ini itu bagaimana, Islam itu bagaimana. Ya. Sampai kemudian pemahaman-pemahaman kita itu disusun menjadi sebuah keyakinan. Sehingga what is right, what is wrong, mana yang benar, mana yang salah itu jelas. Jangan sampai benar dan salah itu samar, nggak jelas. Teman-teman tidak bisa mengatakan mana sih yang benar, mana yang salah. Ini mesti clear. Ini benar, Islam ini benar dan saya pilih. Ini saya dan saya tolak. Kalau ketemu teman yang berbeda, jawab saja, saya menghormati. Bagi saya kamu salah, tapi saya nggak akan memilih pilihanmu. Dikatakannya dengan baik, sikapnya jelas. Nah, kalau orang sudah punya susunan keyakinan seperti ini, ya, membuat seseorang itu, kalau teman-teman mengetahui apa yang dinamakan dengan beriman itu apa? Beriman itu kan antakulu bil lisan, antasdiku bi qalbi, antakul bil lisan, wal amalu bil arkan kan. Sehingga wal amalu bil arkan diamalkan dengan rukun-rukun perbuatan kita setiap hari itu jelas. Perbuatan sehari-hari itu clear itu. Bangun pagi, mendirikan sholat subuh, wirid dan ya. Kemudian mandi, mensucikan diri atau mandi sebelum subuh, kemudian wiridan, kemudian deres, baca Quran, kemudian pagi hari itu belajar, kemudian membantu tetangga, membantu orang tua, membantu keluarga, membantu tetangga, kewajiban menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu pulang, ada enggak yang bisa dibantu di rumah? Kalau tidak, maka mengerjakan pekerjaan yang belum selesai di kampus, yang belum selesai di kuliah. Kalau tidak ada, maka tugas organisasi. Kan clear, jelas itu teman-teman. Enggak ada waktu-waktu yang sia-sia untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Kalau teman-teman butuh hiburan, berarti sediakan waktu dalam sehari sekian jam untuk hiburan. Boleh main game, boleh. Angel aku main game kok. Sudah jadi PNS, sudah senior, saya main game kan gitu. Karena butuh hiburan buat refreshing. Ya, sehingga wal amalu bil arkan yang tadi kita bilang sebagai bagian dari iman ini clear. Ya, sehingga ketika dia ini seorang muslim, dia ini adalah seorang yang berislam, abjad hidup dia A sampai Z jelas. Jadi nggak kelihatan hidupnya itu nggak jelas. Inilah diantara yang paling penting yang teman-teman itu harus mulai mengembalikan. Ya, kan kalau teman-temannya ada di semester 1, semester 2, semester awal kuliah, ini yang paling penting. Mengintroduksi kembali ya, kepada diri sendiri. Sehingga teman-teman itu bisa menemukan ruh dan kesadaran sebagai anak-anak muda ya, yang menjadi bagian dari harapan bangsa yang akan datang. Sehingga kita memiliki batu bata kesadaran yang kuat. Sehingga kita itu memiliki afiliasi dengan Islam kuat. Sehingga ketika besok ya, di akhirat itu ketika kita terafiliasi dengan Islam itu kuat, mudah bagi Kanjeng Nabi SAW itu mengidentifikasi anak-anak zaman ini mana yang terafiliasi dengan Islam. Seperti itu. Nah, kalau orang-orang zaman dulu itu kan mau belajar Islam itu dengan cara didoktrin. Hari ini kan doktrinasi nggak laku teman-teman ya. Makanya orang zaman dulu itu suka mudah marah. Ya, sering marah tapi nggak tahu yang benar seperti apa. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang teman-teman harus banyak membaca, harus banyak terus mempelajari tentang Islam ini.
tentang syahadat misalkan. Syahadat itu terdiri dari berapa bagian? Ya, konsekuensi mengucapkan syahadat itu apa? Hal-hal apa yang membatalkan syahadat? Ya, akidah itu konsepnya seperti apa? Ya. Kemudian sholat itu bagaimana? Perintah sholat pertama kali itu diturunkan kepada Rasul bagaimana? Syariat sholat ini sudah ada dari dulu atau bagaimana? Sehingga kita itu kemudian Islam turun tujuannya apa? Mau dengan fondasi kita. Karena harusnya orang Islam itu karakternya kuat, yang kalau dalam krisis itu akan tampil. Ya, anak muda itu semangatnya luar biasa. Kalau dibarengi dengan pemahaman yang kuat dan hebat, maka dia akan selalu tampil dalam krisis. Ya. Kalau ada masalah, karena dia paham, maju, selesaikan masalahnya. Kalau ternyata berbuat sesuatu salah, tinggal minta maaf. Oh, namanya masih muda gitu loh. Kalau salah kita minta maaf, kalau benar maju terus. Itu yang terus terang ingin saya dan teman-teman ini perbarui dari anak muda zaman ini. Harusnya kuat, harus punya keyakinan. Karena kalau kita kuat, ya itu bergaul mudah. Ke sana, ke sini, berteman dengan siapapun, gak urusan itu loh. Awaya sholat. Waya deres, waya wiridan. Sing oleh, sing ora oleh. Ya, jangan berada di tengah-tengah sehingga tidak jelas identitasnya bagian dari siapa. Ya, gitu teman-teman. Nah, untuk sebuah perubahan itu butuh yang namanya kesadaran ini mengenai apa saja gitu loh ya. Yang pertama adalah kesadaran mengenai beragama, kesadaran mengenai berislam yang tadi kita jelaskan di awal sampai akhir tadi. Di awal sampai baru saja tadi. Karena di antara kesadaran, karena kita dilahirkan, ya, lahir, kemudian diazan, kemudian dikhitan, ya, kemudian berkeluarga, ya, dengan adat kebudayaan yang diambilkan dari syariat Islam. Menuju kemana hidup ini, itu kan kesadaran sebagai orang beragama, bahwa hidup kita ini sudah ada koridornya, diatur oleh Allah. Menuju kemana? Untuk ke sana itu kita harus berbekal apa saja, kan sudah diatur oleh Allah. Fatazawwadu, maka berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau kamu dalam perjalanan menuju Allah ini, Allah sudah ingatkan untuk berbekal, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Nah, kesadaran yang kedua, teman-teman, adalah kesadaran berbangsa. Selain teman-teman itu harus terus memupuk fondasi kesadaran beragama yang fondasi kesadaran berbangsa. Kemudian posisi kita dalam berbangsa ini apa? Dikatakan posisi dalam beragama tadi kan gampang ya teman-teman. Kita ini sebagai hamba, kita ini sebagai sedang menuju kepada Allah. Nah, dalam konteks berbangsa ini, kehidupan berbangsa ini, kesadaran kita ini sebagai apa? Sebagai mahasiswa itu perannya sebagai apa? Apakah hanya sebagai calon mesin produksi seperti kata Nugroho atau Susanto yang pada zaman Orde Baru itu yang banyak
buka itu di universitas-universitas adalah jurusan-jurusan eksak. Ya. Sehingga teman-teman harus sadar mahasiswa ini sebagai apa sih? Gitu. Sehingga tidak hanya ketika teman-teman itu menjadi mahasiswa, tidak hanya sekedar menjadi bagian dari rombongan orang-orang yang digiring dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, ke sekolah menengah atas, masuk ke kampus, kemudian nanti jadi buruh, jadi karyawan. Jadi orang yang menjadi faktor-faktor produksi saja, jadi mesin produksi. Nah, kesadaran ini harus bangkit. Teman-teman harus identifikasi loh, teman-teman dalam konteks kebangsaan ini sebagai mahasiswa, teman-teman ini berperan sebagai apa? Nah, yang terakhir, kesadaran apa yang dibangun adalah kesadaran bergerak. Kita bicara kesadaran bergerak ini adalah bahwa dalam kondisi yang demikian ini, yang bagaimanapun orang itu harus bergerak dan memainkan perannya. Saya ada sebuah cerita ya tentang sebuah kerajaan. Ada sebuah kerajaan yang sudah mengalami paceklik selama bertahun-tahun. Akhirnya sang raja meminta seorang dukun yang paling sakti di kerajaan itu. Ya, ini namanya cuma cerita fiksi. Sang dukun yang paling sakti itu datang, kemudian menyampaikan kepada raja, wahai raja, solusi untuk menangani paceklik ini hanya satu, bahwa rakyat ini harus membuat pengorbanan. Apa barang yang paling mahal dan menjadi komoditas utama di negeri ini? Si raja bilang, oh, negeri kami ini adalah negeri yang paling banyak memproduksi komoditas berupa susu sapi. Ya sudah, kalau begitu kita akan buat pengorbanan menggunakan susu sapi. Tolong diumumkan kepada seluruh rakyat untuk mengumpulkan susu sapi terbaik yang mereka punya. Besok kita akan mengadakan upacara persembahan. Nah, ceritanya gitu. Maka seorang raja kemudian memerintahkan hulu balang istana untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat. Wahai seluruh rakyat kerajaan, untuk menanggulangi paceklik ini maka kita akan berkorban. Besok mulai jam 4 pagi seluruh rakyat harus membawa ya semangkok besar susu untuk ditaruh di lapangan, dikumpulkan, dan pada pagi harinya akan mengadakan upacara meminta hujan. Nah, ceritanya gitu. Nah, di suatu rumah di pojokan di kerajaan itu ada sebuah keluarga yang miskin, dan saking miskinnya ditambah paceklik, mereka itu hanya memiliki satu mangkok kecil susu yang memang disediakan untuk hari itu. Mau nggak mau, harusnya mereka kemudian menyerahkan susu itu besok pagi sebagai bentuk pengorbanan, kan harusnya gitu. Tapi si suami bingung lah, ini kalau susunya ini nanti dikasih pengorbanan, yang dijual ke pasar apa gitu, nanti makan apa gitu ya. Dia sambil tiduran memikirkan cara, kemudian dia melihat istrinya baru masak nasi. Ketika baru masak nasi, dia ngeliatin terus, dia akhirnya punya ide. Wah, kalau gitu besok aku sudah nemu cara. Malam itu dia tidur dengan nyenyak. Nah, pagi-pagi jam 3:30 dia sudah bangun. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Oh, ya. Pagi-pagi 3:30 dia bangun dengan semangat, membawa sebelanga ya, air beras, atau kalau kita bilangnya nyebutnya istilahnya tajin, air tajin itu. Yang kalau
Pagi-pagi kan nggak kelihatan kalau itu bukan air susu sapi. Maka dia antri ke mangkok besar yang disediakan di alun-alun kerajaan untuk masukin air tajinnya itu. Enggak, dia mikirnya nggak ketahuan. Wong yang menyerahkan ini ada ribuan orang kok. Akhirnya dia masukkan, kemudian balik ke rumah. Nah, jam 9 pagi ketika semua rakyat itu sudah diabsen, semua ngumpulin susu sapinya, si dukun memulai upacara permintaan hujannya. Wah, dia menari, merapalkan mantra-mantra. Ini dukun paling sakti, harusnya hujan bisa turun. Tapi ternyata setelah ditunggu, setelah upacara selesai, ditunggu 10 menit, 30 menit, 1 jam. Kok enggak hujan? Akhirnya dilakukan upacara sekali lagi. Ditunggu 1 jam, udah berarti udah jam 11. Kok enggak hujan-hujan? Enggak mungkin, ilmu saya enggak mungkin salah. Akhirnya dicoba sekali lagi, ditunggu sampai jam 12, ternyata nggak hujan juga. Setengah 1 akhirnya tuh dukunnya penasaran, kenapa ini upacaranya bisa gagal? Saya nggak pernah gagal. Dia akhirnya berinisiatif melihat lambang besar yang ditaruh di alun-alun kerajaan. Kemudian dilihatnya, sepertinya semuanya sudah, sampai kemudian dia mengambil secentong susu sapi dari belanga besar itu, kemudian diminumnya. Loh, ini rasanya bukan susu sapi, ini air racin beras. Seluruh rakyat itu ternyata masukin air racin beras, bukan air susu. Ribuan rakyat kerajaan itu yang diminta mengumpulkan air susu sapi, semua memasukkan air racin beras dengan pikiran yang sama. Oh, besok nggak ada yang tahu kalau saya itu masukin air tajin. Wong warnanya sama, nggak ada baunya, ya. Dan nggak ada yang tahu karena masukinnya pagi. Hikmahnya apa teman-teman? Kalau hikmahnya teman-teman itu adalah, hikmahnya bagi kita teman-teman adalah, jangan pernah berpikir bahwa ya sudahlah, nggak apa-apa kalau saya nggak bergerak, wong nanti ada yang lainnya kok. Nggak bisa teman-teman. Kalau semua orang berpikiran seperti itu, maka bangsa kita ini tidak akan pernah jadi, nggak akan pernah jalan. Karena Indonesia ini dulu berdiri adalah karena orang-orang ini memiliki kesadaran bergerak, kesadaran berinisiatif, kesadaran untuk melakukan sesuatu sebelum orang itu memikirkannya. Ya, kalau bisa kita itu sudah melakukan sesuatu ketika orang lain itu bahkan belum memikirkannya, itu kunci sukses. Sing liyane dong sempat mikir, ide wis rampung, mantep ra. Jadi bukan kita memikirkan 2 langkah lebih depan, itu kan cek podo-podo mikir. Kalau bisa, kalau kata bapak saya, kita itu sudah selesai melakukan sesuatu ketika orang lain bahkan belum memikirkannya. Karena kita memiliki kesadaran bergerak. Ya. Itu teman-teman. Nah, kalau kata Mahatma Gandhi kan ini. Enggak, sebentar, saya coba ulangi share screen-nya. Nah, seperti ini, harusnya nggak seperti ini, kok banyak orang korupsi dan lain sebagainya, dan Anda ingin semuanya berubah, maka Anda harus menjadi perubahan itu sendiri. Anda nggak mungkin diam saja sambil berharap santai wae ngono wong liya kok. Ya memang benar, pasti nanti ada orang lain, tapi Anda nanti akan mengalami banyak kerugian karena tidak terlibat, tidak mendapatkan kebaikan, kehilangan kesempatan, kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik, dan kehilangan masa depan yang cerah. Kurang lebih seperti itu ya.
Nah, agar kesadaran-kesadaran tadi itu bisa tumbuh, teman-teman sekalian, maka bentar, aku periksa ya. Bentar, ini laptopnya error. Bentar. Nah, untuk melacak sumber kesadaran ini kita harus banyak membaca, belajar, kemudian maaf saya sambil tidurin anak ya. Ini dia juga kecapean ikut untuk mantu omnya. Nah, kita harus banyak belajar, banyak membaca, karena belajar, membaca, taklim itu merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Kita ini belajar itu, taklim itu, sekolah itu, madrasah itu, itu merupakan budaya Islam. Itulah mengapa setiap 1 minggu sekali ketika sholat Jumat kita mendengarkan khutbah Jumat sebagai bagian dari transfer ilmu, berilmu pengetahuan, mengingatkan, memberitahukan hal yang baru, menghimbau kepada sesuatu. Nah, itu bagian dari tradisi ilmu pengetahuan. Tradisi ilmu pengetahuan adalah tradisi Islam. Makanya teman-teman sekolah, makanya teman-teman kuliah. Kenapa? Karena agama menyuruh kita untuk sekolah, belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengetahuan. Dengan berpengetahuan itulah muncul kesadaran. Itu teman-teman. Itulah mengapa bahkan ketika menikah saja itu ada yang namanya khutbah nikah. Ya kan gitu teman-teman. Nah, Islam inilah yang memiliki tradisi dalam berpengetahuan. Next ya. Karena pendidikan, ya, proses pendidikan itu yang merupakan bagian dari transnasional kejaksanaan. Kita punya, makanya tidak ada ceritanya seorang pemimpin itu yang proses belajarnya itu berhenti. Seorang pemimpin itu pasti adalah orang yang excellent dalam belajar, baik melalui sekolah formal maupun sekolah informal, tapi pasti dia adalah seorang pembelajar. Nah, ketika kita ini sudah memiliki kesadaran dan terbentuk karakternya, ini kalau kata Syekh Mahmud Nahnah, dia adalah seorang dai dari Aljazair. Kalau kita itu yakin dengan apa yang kita yakini, kemudian kita itu merasa ada di jalan yang benar, yaitu di jalan Allah, tidak usah takut bergaul dengan siapa saja. Bahkan bergaul dengan setan pun, setan ini bisa berubah. Di kalimat-kalimat selanjutnya, Syekh Mahmud Nahnah itu menceritakan tentang hikmah yang bisa kita ambil dari cerita bahwa kalau Umar bin Khattab itu lewat sebuah jalan, lewat sebuah gang, maka setan itu akan menyingkir. Hikmahnya apa teman-teman? Hikmahnya adalah kita tahu Umar itu karakternya luar biasa kuat. Beberapa kali ia dibenarkan oleh Allah atas pendapatnya yang berbeda dengan pendapat Rasulullah dan dibenarkan oleh Allah.
orang yang karakternya itu kuat, keyakinan itu menghujam, ya, bisa merubah sifat setan. Setan itu harusnya kalau manusia lewat, dia datang menggoda. Ini Umar lewat, setan yang pergi. Itulah bentuk kekuatan karakter dan bentuk kekuatan kesadaran serta keyakinan. Dan orang lain pun bisa lumat, orang lain bisa berubah. Nah, kalau teman-teman itu punya keyakinan yang kuat tentang keislaman, kebangsaan, kesadaran tentang bergerak dalam organisasi, dalam kelompok yang menuju kepada kebaikan di jalan Allah, ya, jangan pernah milih-milih teman. Ketemu siapapun temui, ada yang ngajak ketemu temui. Kalau kita diskusi selesaikan. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya yakin yang saya yakin ini benar. Jelaskan bagaimana. Dan saya meyakini bahwa kamu itu salah. Tapi saya menghormati pilihan dirimu. Saya piye, nah, gitu. Next, udah habis ternyata paparan saya. Kira-kira mungkin itu sebagai pengantar materi dari saya 30 menit ya. Kalau nanti bisa ada yang didiskusikan, monggo silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Saya minta izin dulu 1-2 menit ya, saya naruhan kamar dulu sebentar. Siap, Tat. Peran pemuda dan juga konsep diri seorang pemuda itu harus seperti apa gitu. Bagaimana tadi sudah beliau sampaikan ya terkait bahasanya pemuda itu harus memiliki kesadaran diri dan juga harus memiliki karakter yang kuat ya. Yang mana di sini juga teman-teman harus punyai kesadaran diri dalam hidup dan juga terkait karakter yang ada dalam diri teman-teman semuanya itu. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan di sesi kali ini, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada pembicara kita yang tentunya spesial dan juga kompeten dalam hal kepemudaan gitu. Jadi silakan untuk teman-teman yang sekarang ingin bertanya, silakan untuk present ataupun untuk chat di kolom chat dan juga bisa speak up secara langsung gitu. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, akan saya tampung terlebih dahulu sembari kita menunggu pembicara kita ya. Ya, sudah masuk lagi. Oh, kita. Untuk sesi selanjutnya, sesi diskusi dan juga tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan sebuah pertanyaan, kami silahkan. Silakan untuk resen ataupun untuk kirimkan pertanyaannya di chat ya. Bagi teman-teman panitia, mungkin bisa bantu untuk memantau ya bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Gimana? Sudah ada yang bertanya, teman-teman panitia?
Oke, karena dari teman-teman mungkin masih menyiapkan ya pertanyaan-pertanyaannya yang sekiranya itu akan ditanyakan. Mungkin saya ingin sedikit bertanya kepada Ustadz Baki ya. Diperbolehkan, Tat? Ya, monggo. Berbicara terkait pemuda ya, yang mana di sini peran kita tentunya sebagai salah satu agen of change ya, agen perubahan, yang mana di kami sendiri yaitu sebagai salah satu tagline-nya itu Muslim Negarawan sih, ya mungkin bisa dijelaskan terkait bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dan juga agen of change yang mana itu juga sebagai salah satu kader kami yaitu seorang Muslim negarawan yang mana peran kita ke depan itu harus seperti apa dan bagaimana untuk nantinya kita bisa menselaraskan perubahan tetapi tetap didasarkan atas prinsip-prinsip Islam itu sendiri itu. Yang terakhir tadi putus-putus gimana? Ulangi dong tolong. Oke. Jadi begini Tat. Yang mana kan kita sebagai mahasiswa dan juga tentunya nanti bila teman-teman sudah terlantik ya pasca MLT nanti kan menjadi seorang kader kami yang mana tagline dari kami sendiri adalah Muslim Negarawan. Nah, di sini peran kita sebagai seorang mahasiswa yang menagen perubahan dan juga seorang Muslim Negarawan. Nah, dalam hal perubahan untuk bangsa yang mana tetap dilandaskan prinsip-prinsip Islam, yaitu hal apa saja yang perlu kita siapkan dan juga hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk merealisasikan perubahan yang mana itu tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Oh, jadi saya jelas nggak sih? Jelas. Oke. Bicara tentang negarawan itu sebenarnya kompleks ya. Karena sebenarnya seorang yang bisa disebut sebagai negarawan itu teorinya kalau di dunia profesional itu kan ada 3 kuadran. Kuadran yang pertama itu adalah orang-orang yang terlibat dalam public sector. Sektor publik itu seperti birokrat, ya, teknokrat. Ya saya seperti saya lah. Saya kan menjadi bagian dari orang yang membuat kebijakan ya. Termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pemerintah, turunannya, peraturan presiden, sampai saat ini kemudian membentuk peraturan menteri. Itu orang yang bekerja di public sector. Fokusnya dia adalah memperbaiki bangsa dan negara dengan orientasi layanan, ya, kemudian kemudahan dan lain sebagainya. Itu sektor pertama. Sektor kedua itu namanya private sector. Private sector itu siapa? Ini para pengusaha, ya, para pengusaha, ya, pedagang, ya, kemudian para pegiat jasa, ya, seperti arsitek, konsultan. Ya. Orientasinya apa? Tadi kalau publik itu kan orientasinya pelayanan. Kalau private, yang ke sektor kedua ini orientasinya adalah profit. Orientasinya adalah keuntungan. Nah, yang ketiga itu adalah sektor keumatan. Sektor keumatan itu seperti pendidikan, ya, kemudian sosial, ya, orang yang mengelola sekolah, orang yang mengelola yayasan, orang yang mengelola organisasi masyarakat. Orientasinya apa? Orientasinya adalah masyarakat, pendidikan, umat,
Ya. Nah, seorang negarawan itu sebenarnya teorinya itu adalah orang yang bisa menempatkan diri di tengah-tengah ketiga sektor ini. Dia bisa menengahi antara sektor privat dengan sektor publik. Artinya yang satu berorientasi pelayanan, yang satu berorientasi keuntungan bisa dilerai oleh seorang negarawan. Oh, yang melayani itu harus melayani dengan baik tanpa harus menunggu private sector itu kasih sogokan. Oh, private sector harusnya mengerjakan semuanya, mencari untung tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang melanggar syariat dan juga melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian mampu menjembatani antara pemerintah, ya, public sector dengan sektor ketiga yang pendidikan, pelayanan keumatan tadi. Gimana sih pemerintah ini bisa menjadi penengah dan pendukung tanpa harus mengecilkan peran mendiskreditkan peran private sector. Nah, seorang negarawan memang kompleks karena berdiri di antara ketiga hal tersebut. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan oleh teman-teman kalau dalam konteks teman-teman saat ini sebagai seorang kader kami dan mahasiswa, terlibatlah di setiap kegiatan yang memungkinkan untuk terlibat, tapi harus maru-maru. Sehingga pengetahuan yang ada itu bisa tersusun menjadi pengalaman. Jadi kalau pengetahuan itu bentuknya adalah sebuah batu bata, teman-teman baca buku itu dapat batu bata banyak sekali, dapat pasir banyak sekali, dapat batu kali banyak sekali. Tapi kalau hanya baca buku, hanya mendengarkan kajian satu ke kajian yang lain, buku satu ke buku yang lain, teman-teman itu cuma mengumpulkan bahan baku saja. Gimana biar dia bisa jadi bangunan kepribadian dan bangunan karakter? Menyusun semua pengetahuan itu adalah dengan pengalaman. Teman-teman yang sudah baca bacaan buku tentang kepemimpinan, ikut organisasi bisa jadi pemimpin. Teman-teman yang nanti mau jadi, tak kasih tahu cara paling cepat untuk belajar, sehingga pengetahuan itu bisa tersusun rapi menjadi sebuah karakter itu, adalah dengan cara menjadi ketua. Kalau nanti bukaan ketua panitia, ditanya siapa mau jadi ketua panitia, angkat tangan di sini. Di mana-mana, dari dulu sampai sekarang, nggak ada ketua panitia itu yang sudah punya pengalaman. Ya, ketua panitia itu pasti belum punya pengalaman dulu, sambil belajar nanti, sambil melaksanakan tugas kepanitiaan, maka dia nanti akan belajar. Yakin. Ya, ketika jadi ketua itu, sebenarnya banyak orang yang, ya antum tanya ketua Komsat sekarang, antum tanya dulu jadi ketumda sekarang, apa ya pernah punya pengalaman? Ya belum. Nah, nanti malam saya ketemu sama ketumda, lupa saya. Ya pasti belum pernah, pasti takut. Ada yang namanya olahraga dan olah rasa. Kalau teman-teman tahu kan olahraga itu gimana toh? Olahraga ya lari, push up, pull up, maka itu namanya olahraga. Olah rasa biar carane. Olah rasa itu adalah kamu melibatkan diri dalam setiap permasalahan yang memungkinkan untuk kamu tuh melibatkan diri dalamnya. Tapi jangan cari-cari masalah ya. Ada masalah, libatkan diri di dalamnya. Disitulah teman-teman nanti melatih olah rasa. Oh ini itu sabar, oh ini itu disiplin, disiplin, sabar, tanggung jawab, kan di situ dilatihnya. Nah nanti lama-lama pengetahuan yang selama ini hanya berupa bahan baku, lama-lama nanti akan tersusun menjadi sebuah karakter dan kepribadian. Mudeng maksud saya ya, Juanda. Nah ya, kurang lebih itu ya jawaban saya. Kalau misalkan ada yang lain, monggo. Nah, terima kasih Ustadz Fakih. Itu teman-teman semuanya, mungkin dari teman-teman setelah pantikan dari saya tadi ada hal yang ingin ditanyakan terkait konsep kepemudaan, yang mana di sini adalah sedang kita alami sendiri teman-teman semuanya, yang mana kita sedang dalam masa-masa muda, yang mana masa-masa yang mana itu penentu untuk nantinya bagaimana ke depan kita itu
sukses atau tidaknya itu ada ditentukan di masa-masa muda kita. Ya. Mungkin dari teman-teman di sini silakan untuk sesi tanya jawab. Kami silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan untuk presiden dan juga bisa menuliskan di kolom chat dulu. Oh, Gerard, ini ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat, akan saya bacakan. Mas Fakih, saya mau bertanya bagaimana peran pemuda di era pandemi dan milenial ini. Jadi bagaimanakah peran pemuda di era pandemi dan juga milenial ini dari salah satu penanya di kolom chat di Zoom ini. Itu silakan kepada Ustaz Fakih bisa. Saya ini bingung nih, tapi gampang jawabannya. Masa pandemi ini teman-teman itu kalau yang masih punya orang tua pulang ke rumah bantu orang tua, waktu yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh mahasiswa yang dulu tidak ada pandemi karena hidupnya banyak di kota perantauan. Kemudian yang kedua, enak banget kan belajar online itu sekarang. Berapa hafalannya, nambahnya. Harusnya banyak waktu kosong buat nambah hafalan, harusnya banyak waktu kosong buat Quran, harusnya banyak waktu kosong buat menambah bacaan. Saya justru gara-gara pandemi ini, karena bekerja dari rumah, banyak beli buku bacaan dan menambah bacaan. Jadi sangat rugi sekali buat teman-teman yang masa pandemi ini ya justru malah banyak waktu kosongnya nggak dimanfaatin buat apa-apa. Jadi bukan peran ya sebenarnya, tapi ya peran teman-teman itu satu terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Tapi kan pertanyaannya adalah bagaimana ya, di masa pandemi ini berapa banyak buku yang sudah diselesaikan, berapa nambah hafalannya, ya enak banget loh, waktunya banyak sekali, berapa kitab yang mau diselesaikan. Harusnya teman-teman punya target karena tidak banyak keluar rumah untuk melakukan aktivitas. Saya kira itu ya. Orang saya juga jadi banyak order buku baru untuk dibaca, kemudian mengulangi hafalan yang pernah hilang, kemudian menambah hafalan baru. Sebenarnya enak loh itu. Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak akan muncul kalau teman-teman tahu kesadaran hidup ini mau ngapain, sedang apa, mendapatkan nilai tambah di hadapan Allah itu seperti apa. Di sini saya sudah masuk waktu asar. Oke, karena juga sudah memasuki waktu asar ya, mungkin untuk terakhir closing statement dari Ustaz Fakih kami silakan sebelum nanti kita sesi foto bersama. Silakan kepada Ustaz Fakih.
Suara saya terdengar kan? Terdengar. Karena sudah menginjak waktu sholat asar ya, mungkin terakhir bisa penyampaian closing statement dari Ustadz Fakih untuk teman-teman peserta MLT kita di kami IN ini, dan juga nanti setelah closing statement kita akan foto bersama terlebih dahulu. Monggo silakan. Jika teman saya, ini apa yang saya sampaikan di awal tadi tentang pesan yang saya kutub, ya teman-teman perlu ingat, enak banget kalau ingat ini. Jadi ketemu siapapun, apapun masalah di kehidupan ini, kita akan ringan-ringan saja, karena bahwa setiap yang mati itu menuju kepada Allah, siapapun itu, mau rektor, mau pejabat, mau anggota DPR, mau orang kaya, orang miskin, setiap yang mati pasti menuju Allah, nggak mungkin menuju ke yang lain. Orang yang paling beruntung itu adalah yang sejak masih hidup sudah menuju kepada Allah. Nah, PR kita sekarang itu adalah menuju Allah sejak hidup itu gimana caranya. Itu yang perlu teman-teman cari, kemudian jalani. Saya kira itu aja ya, syuhada. Syukran jazakallah khair atas kesempatannya dengan teman-teman. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan yang lain kita akan berjumpa. Nanti malam saya juga janjian sama Nur untuk ketemuan. Katanya Nur mau ke sini, ketum. Syuhada kalau mau ikut bilang aja sama Nur. Nanti katanya mau ke rumah saya kok. Kebetulan lagi di Solo sampai hari Rabu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sesi terakhir, teman-teman panitia bisa mengkondisikan untuk foto bersama ya. Silakan. Ya. Bisa teman-teman peserta yang bisa on cam terlebih dahulu. Kita foto bersama dengan pembicara kita di sore hari ini. Silakan bagi yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Biar terlihat wajah para orang-orang hebat dan juga wajah orang-orang pilihan serta MLT di part 3 kami IAIN Surakarta ini. Oke, karena panitia sudah siap ya, silakan teman-teman untuk on cam dan juga kita bersiap-siap. Hitungan 1, 2, 3, silakan berikan senyuman yang paling bahagia dan juga senyuman yang paling ceria di sore hari ini. 1, 2, 3. Tahan sebentar teman-teman, soalnya tahan. Kita hitung kembali lagi, 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dan sekali lagi ya, silakan teman-teman panitia untuk sudah disiapkan. Hitungan 3 ya, silakan teman-teman kembali. Gimana, sudah siap teman-teman? Oke, kita ulangi lagi, 1, 2, dan 3. Oke, sip. Nah, terima kasih kepada Jazakallah khairan katsiran, kepada Ustadz Fakih Yasin yang telah bersama kita dan juga telah memberikan materi yang sangat luar biasa terkait
kepemudaan dan juga peran pemuda dalam pembangunan bangsa ini. Terakhir dari saya, bahasanya kita di sini adalah di momen-momen yang spesial, yang mana momen kita itu di usia-usia muda, yang mana juga kita berkesempatan sebagai seorang mahasiswa juga untuk nantinya kita sebagai agen perubahan dan juga untuk ke depan peran bangsa ini dan juga arah bangsa ini ditentukan oleh kita selaku kader-kader kami, juga kader-kader yang membawa risalah dakwah Islam tersendiri. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila banyak salah kata dan juga kekurangan, saya mohon maaf. Tetap semangat untuk teman-teman peserta MLT 43 KPI Jakarta, tetap berbahagia dan juga cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Asyuhada Wahyu Utomo selaku moderator. Dan kesimpulannya dari saya, teori itu adalah satu, teman-teman, dan praktek itu adalah satu. Jadi teori dan praktek itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu ilmu yang kita dapat tadi akan menjadi satu ketika kita praktekkan, bukan hanya dapat teori saja. Dan untuk menginjak acara selanjutnya yaitu adalah ikrar untuk Aknafi, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya bisa bertemu oleh peserta terbaik dari kami Surakarta di angkatan 2020 ya. Sebelumnya saya di sini diminta untuk membacakan ikrar bersama oleh panitia, karena setelah acara NLT ini kita perlu adanya sebuah namanya ikatan, tidak hanya ikatan hati tapi juga ikatan sebuah janji. Baik, sebelumnya teman-teman semua, untuk seluruh peserta diharapkan nanti mengikuti kata saya. Jadi nanti nggak usah open mic, jadi nanti saya percaya teman-teman bisa mengikuti ucapan saya. Nanti kita ikrar bersama-sama. Mohon nanti bisa diresapi di hatinya teman-teman semua. Gitu. Baik, saya akan bacakan ikrarnya ya. Ikrar anggota kami bisa diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya berikrar siap menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Akan senantiasa menjunjung nilai-nilai persaudaraan Islam. Yang ketiga, siap untuk menjadi aktivis dakwah. 4, siap menghormati dan melaksanakan tugas
serta tanggung jawab sebagai anggota kami. Lima, siap menerima sanksi apabila melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tata aturan organisasi kami. Enam, siap aktif dan berkontribusi untuk dakwah di kami. 7, siap mengikuti proses kaderisasi selanjutnya di kami dengan baik. 8, siap menjaga nama baik kami kapanpun dan dimanapun saya berada. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Jazakumullah khair. Segenap peserta MLT online part 3. Semoga teman-teman bisa istiqomah di jalan kebaikan ini dan teman-teman bisa bertemu kita secara tatap muka, secara offline ya. Semoga juga kondisi makin baik di Indonesia ini. Terima kasih. Jazakumullah khair. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah buat anggota baru kami Al-Aqsa maupun kami Al-Mukarramah IAIN Surakarta. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin belajar public speaking itu juga bisa di kami. Ingin belajar desain juga banyak yang pinter desain. Ingin belajar tentang organisasi juga banyak. Ingin belajar menulis banyak teman-teman kami yang juara nasional, desain juga banyak. Kemudian ingin belajar yang lainnya banyak sekali. Maka dari itu kalau kuliah jangan cuma kuliah teman-teman, ambil esensi yang ada di kuliah. Maka dari itu belajar public speaking nggak hanya di kampus saja, kan bisa juga belajar di sebuah organisasi. Maka dari itu kami memberikan wadah bagi teman-teman untuk semua untuk belajar mengembangkan potensi ini menjadi yang lebih baik lagi. Kita tunggu prosesnya teman-teman semua dan selamat datang di kami. Dan untuk mengijak acara yang terakhir yaitu adalah acara penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup sekian. Dan saya mohon maaf selaku Master of Ceremony apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live teman-teman. Assalamualaikum.